Tahukah kamu, setiap kali pesawat melintasi wilayah kutub, penumpang dan awak pesawat terpapar radiasi kosmik yang jauh lebih tinggi dari biasanya? Ini bukan sekadar data untuk keselamatan penerbangan di bumi, tapi juga menjadi peta jalan penting bagi manusia yang suatu hari nanti akan menjelajah bulan dan Mars. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan dialah yang menjadikan malam dan siang silih, berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau ingin bersyukur." Malam dan siang, fenomena ini bukan hanya tentang pergantian waktu, tetapi juga tentang perlindungan alami dari radiasi dan energi kosmik yang terus-menerus menyelimuti bumi. Ini adalah sebuah pengingat bahwa di balik rutinitas harian kita, ada sistem perlindungan yang luar biasa. Jadi, dari mana radiasi kosmik ini berasal? Ada dua sumber utama. Pertama, dari matahari kita sendiri. Saat terjadi erupsi matahari atau badai matahari, partikel berenergi tinggi meluncur deras ke arah bumi. Sumber kedua berasal dari tempat yang jauh lebih dalam di luar tata surya kita. Partikel dari ledakan supernova dan fenomena galaksi lainnya terus-menerus menghujani sistem kita. Untungnya, kita punya perisai alami yang hebat, atmosfer dan medan magnet bumi. Keduanya bekerja sama untuk melindungi kita dari sebagian besar radiasi ini. Namun, ada satu titik lemah. Di wilayah kutub, medan magnet ini hampir tidak memberikan perlindungan. Partikel-partikel kosmik bisa langsung menembus ke atmosfer bawah. Inilah alasan mengapa Greenland dipilih sebagai lokasi eksperimen NASA yang sangat unik. Di sana, para ilmuwan bisa mendapatkan data mentah tentang radiasi kosmik yang sulit didapat di tempat lain di bumi ini, seperti membuka jendela langsung keluar angkasa. Pada tanggal 25 hingga 28 pada bulan Agustus lalu, NASA meluncurkan misi penting bernama SWX-RAD, singkatan dari Space Weather Aviation Radiation. Dua penerbangan, masing-masing berdurasi 5 jam, lepas landas dari Nuuk, Greenland. Di dalam pesawat B200 King Air ini, ada awak pesawat dan 5 orang peneliti. Misi mereka sangat jelas, mengukur paparan radiasi secara langsung di dalam pesawat dan memvalidasi model peta radiasi global yang disebut NIRAS. Jamie Favor, Direktur Program Cuaca Antariksa NASA, menjelaskan sesuatu yang sangat menarik. Dia berkata, walau proyek ini fokus pada penerbangan di bumi, data ini juga sangat penting untuk mendukung misi Artemis ke bulan dan misi manusia ke Mars di masa depan. Jadi, apa yang mereka pelajari di langit Greenland akan membantu melindungi para astronot di planet lain. Mengapa penerbangan kutub begitu istimewa dalam hal radiasi? Paparan radiasi di sana bisa jauh lebih tinggi. Alasannya, seperti yang kita bahas sebelumnya, medan magnet bumi di kutub tidak mampu membelokkan partikel-partikel kosmik berenergi tinggi. Akibatnya, jalur penerbangan populer dari Amerika ke Asia atau Eropa yang melewati kutub menghadapi risiko radiasi yang lebih signifikan. Untuk mengukurnya, para ilmuwan menggunakan dosimeter canggih. Alat ini mencatat tingkat radiasi yang diterima setiap orang di dalam pesawat. Data ini sangat berharga. Pertama, untuk melindungi pilot dan penumpang dari risiko kesehatan jangka panjang. Kedua, untuk memperbaiki model prediksi cuaca antariksa sehingga maskapai bisa merencanakan rute yang lebih aman. Sekarang, mari kita lihat gambaran yang lebih besar. Dari bumi ke Mars. Data dari misi SWX-RAD ini bukan hanya untuk kita yang ada di bumi. NASA berpikir jauh ke depan, membayangkan bagaimana paparan radiasi ini akan memengaruhi para astronot dalam perjalanan panjang mereka ke bulan dan Mars. Jamie Favors menambahkan,
Begitu Anda sampai di Mars, akan ada saat-saat di mana kita tidak memiliki data lengkap tentang radiasi. Bayangkan, astronot berada jutaan kilometer dari bumi, dan mereka harus tahu tingkat radiasi di sekitar mereka secara real time. Inilah mengapa data dari penerbangan kutub di Greenland sangat krusial. Data ini digunakan untuk mengasah dan memvalidasi model NIRAS yang nantinya akan diadaptasi untuk melindungi misi manusia di planet lain. Ini adalah langkah kecil di bumi untuk lompatan besar di luar angkasa. Jadi apa sebenarnya NIRAS ini? NIRAS atau Nocas of Aerospace Ionizing Radiation System adalah sistem pemodelan radiasi canggih yang bekerja secara real time. Dengan data yang divalidasi oleh penerbangan SWRAD, NIRAS menjadi jauh lebih akurat. Sistem ini bisa menampilkan peta radiasi global secara langsung dan memberikan prediksi paparan radiasi untuk jalur penerbangan tertentu atau bahkan untuk misi luar angkasa. Chris Mertens, peneliti utama SWRAD, menegaskan Greenland adalah tempat di mana perisai radiasi alami bumi hampir nol. Ini membuat data kita sangat akurat untuk memahami risiko paparan radiasi maksimum. Dengan kata lain, dengan memahami skenario terburuk di bumi, kita bisa mempersiapkan diri untuk tantangan di luar angkasa. Pada akhirnya, hikmah dari penelitian ini jauh melampaui sains dan teknologi. Ini adalah tentang persiapan umat manusia untuk menjelajahi alam semesta yang luas. Setiap data yang dikumpulkan membantu kita memahami bahaya tak terlihat dari radiasi kosmik dan bagaimana cara melindungi diri kita saat berada jauh dari rumah, di luar pelukan pelindung bumi. Seperti yang ditunjukkan oleh NASA. Sains bukan hanya tentang angka dan model yang rumit. Ini adalah jembatan antara pengetahuan dan keselamatan, antara mimpi manusia untuk menjelajahi planet lain dan kenyataan yang harus kita persiapkan dengan sangat cermat. Dan satu hal yang pasti, setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini dari langit Greenland hingga permukaan Mars adalah bagian dari perjalanan panjang umat manusia untuk menguasai ruang angkasa dengan aman dan bijaksana. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Sampai jumpa.